Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM E1904059, kelas Analis B tingkat 2, Stikas Pandrita Husada Bulukumba, tahun akademik 2020-2021. Baik, saya akan mempresentasikan tugas toksikologi klinik dengan judul Identifikasi pengawet dan pewarna berbahaya pada bumbu giling yang diperjualbelikan di Pasar Dayak Makassar. Pendahuluan. Makanan menurut WHO yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh kecuali air, obat-obatan, dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. Sedangkan pengawet adalah zat biasanya dalam bahan kimia yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk. Zat pengawet hendaknya tidak bersifat toksik, tidak mempengaruhi warna, tekstur, dan rasa makanan. Menurut Irisman 2009. Menurut International Food Information Council Foundation atau IFIC 1994, pewarna pangan adalah zat yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan warna suatu produk pangan sehingga menciptakan image tertentu dan membuat produk lebih menarik. Winarno 2002. Metode penelitian. Penelitian ini adalah observasi deskriptif untuk mengetahui ada tidaknya bahan tambahan pangan yang berbahaya yang terdapat pada bumbu giling yang diperjualbelikan di Pasar Dayak Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Klinik GG Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Juni 2016. Prosedur kerja. Yang pertama, untuk uji kualitatif pengawet zat kimia formalin. Yang pertama, menimbang sampel sebanyak 10 gram dalam tabung Erlenmeyer. Kedua, menambahkan 30 ml Aquades kemudian disentrifus. 3. Mengambil 2 ml filtrat sampel yang sudah disentrifus, kemudian menambahkan beberapa tetes larutan KMNO4. Yang keempat, adanya formalin ditunjukkan oleh hilangnya warna pink dari KMNO4. Yang kedua, untuk uji kualitatif pewarna dengan metode kromatografi kertas. Yang pertama, menimbang sampel masing-masing sebanyak 10 gram dalam tabung Erlenmeyer. Yang kedua, menambahkan Aquades sebanyak 50 ml untuk melarutkan sampel. Yang ketiga, menambahkan HCl 10% untuk menurunkan derajat keasaman sampel. 4. Menyaring sampel kemudian memasukkan benang wol bebas lemak secukupnya sambil mengaduk hingga benang wol tercampur dengan larutan. 5. Memasukkan sampel dalam mantel pemanas selama 10-20 menit hingga mendidih. 6. Memisahkan benang wol dari larutan dan mencucinya dengan air dingin berulang-ulang hingga bersih. Ketujuh, melarutkan pewarna dari benang wol dengan menambahkan amonia 5% di atas penangas air hingga sempurna. 8. Mencuci larutan berwarna dengan air hingga bebas amonia. 9. Menguapkan kembali larutan pada mantel pemanas hingga larutan yang tersisa lebih pekat. 10. Mentotolkan larutan pada kertas kromatografi menggunakan pipa kapiler. Juga mentotolkan zat warna pembanding merah, rodamin B, dan kuning, metilen yellow. 11. Mengeringkan kertas kromatografi di udara pada suhu kamar hingga mengering, kemudian mengamati bercak-bercak yang timbul. 12. Menghitung atau menentukan zat warna dengan cara mengukur nilai RF atau retraksi faktor dari masing-masing bercak tersebut dengan cara membagi jarak zat terlarut dan oleh zat pelarut. Hasil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh jumlah sampel yang diteliti, yakni sebanyak 2 sampel diantaranya bumbu merah dan bumbu kuning yang terdapat di Pasar Dayak Makassar adalah negatif atau tidak terdapat pengawet berbahaya yaitu formalin dan pewarna berbahaya yaitu rodamin B dan metanyl yellow. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel tersebut negatif, tidak ditemukan pengawet berbahaya yakni formalin dan pewarna berbahaya yakni rodamin B dan
metanil yellow. Hal ini dibuktikan pada pengujian formalin dengan tidak hilangnya larutan KMNO4 pada filtrat sampel. Sedangkan pada pengujian pewarna, jarak rambatan pelarut warna molekul pada sampel memiliki interaksi yang rendah, sehingga molekul seperti ini tidak akan larut dalam pelarut. Dengan demikian, kedua sampel bumbu tersebut aman dikonsumsi masyarakat. Demikianlah hasil presentasi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.